Di bawah laut terdalam, kawanan hiu berbahaya seperti biasa sedang berburu. Kawanan itu sangat intimidatif, sehingga setiap mereka membuka mulut, kerumunan ikan berhamburan melarikan diri. Namun seekor ikan kuning yang bersembunyi dalam cangkang kerang besar tidak seberuntung itu. Lihat, kita mendapatkan santapan besar. Ayo kita makan. Saat kawanan hiu hampir saja memangsa si ikan kuning, tiba-tiba mereka melihat ikan yang lebih besar di depan. Hei, lihat. Ikan itu lebih besar. Kita makan itu saja. Ya, Namun, kawanan berbahaya itu terlambat menyadari bahwa ikan besar sasaran mereka sebenarnya adalah ikan mainan yang ada di ujung kail nelayan. Gigiku sakit sekali. Hidungku sakit sekali. Sementara mereka sibuk dengan ikan mainan, si ikan kuning melarikan diri dan urung menjadi mangsa mereka. karena kalian, kita kehilangan makan siang. Dalam indahnya lautan, tidak hanya ada ikan hiu. Lautan luas dipenuhi keluarga ikan berwarna-warni yang lucu dan hidup berbahagia. Ayo, saatnya masuk ke dalam. Tapi Ibu, anak-anak, Ibu harus keluar mencari makan. Saat Ibu tidak ada, kalian harus tetap di dalam rumah. Ibu, kami mau ikut. Boleh ya? Kami mohon. Tidak sayang, terlalu berbahaya di luar sana. Ada banyak hiu yang jahat di sana. Ayo, kalian semua harus masuk. Dan pastikan jangan pernah bicara dengan yang tidak dikenal. 3 anak ikan merah memasuki rumahnya yang berasal dari kapal karam. Kawanan hiu yang melihat mereka mencoba untuk menangkap si ibu ikan. Oh, ibu yang super lezat. Dan kali ini tentunya bukan mainan. Ikan hiu besar tiba-tiba menghentikan kawan-kawannya yang hendak ikut menyerang. Berhenti. Daripada kita makan satu ikan, kenapa tidak kita makan saja 3 ekor ikan yang di dalam kapal karam itu? Tentu saja, kau sangat pintar, Bos. Ayo kita makan mereka bertiga. Jangan buru-buru. Kita jangan menyerang sekarang. Karena kalau kita mencoba menangkap ke dalam rumah kecil mereka dengan tubuh kita yang besar ini, mereka akan menyelamatkan diri dengan mudah. Kita harus buat sebuah rencana. Rencana apa itu, Bos? Kalian pergi dan tunggu saja di tempat yang sepi. Akan kuurus semuanya. Lalu si hiu berenang di antara karang merah untuk menyamar. Ia mewarnai tubuhnya dengan warna merah seperti warna keluarga ikan merah. Kemudian, ia menemukan lumut oranye untuk menyembunyikan siripnya yang berbahaya. Ia melemparkan lumut ke punggungnya dan menutupi sirip runcingnya. Dan akhirnya, hiu membawakan kue lumut kesukaan si ikan merah. Tidak ada ikan yang bisa menolak kue ini. Si hiu berenang menuju rumah ikan merah dan mengetuk pintu dengan hidungnya. Siapa itu? Aku si ikan merah tua, mau menjual kue lumut. Apa kalian mau mencobanya? Kue lumpur. Ikan-ikan merah itu masih kecil, sangat senang dengan kue. Mereka ingin segera keluar dan mengambilnya. Tunggu dulu. Ibu melarang kita bicara dengan yang tidak dikenal. Salah satu anak ikan merah mengintip dari lubang kecil di pintu. Tapi dia sama dengan kita, karena dia juga ikan merah seperti kita. Kemudian keluarlah ikan merah bersaudara itu. Ayo ikut ke rumahku. Ada lebih banyak kue di rumahku. Anak-anak ikan merah mengikuti si hiu.
sementara si hiu licik memikirkan cara memangsa mereka. Sebuah pancing jatuh di atas hiu, mencabut lumut yang menutupi siripnya. Seketika itu ikan-ikan merah menyadari bahwa ikan itu adalah seekor hiu. Dia hiu! Lari! Satu bersembunyi di balik batu, satu bersembunyi di antara karang, dan satu lagi bersembunyi di bawah batu. Namun hiu berhasil menemukan dan menangkap ketiganya. Kami akan berpesta dengan kawananku. Salah satu dari mereka berhasil kabur dan berenang secepatnya menuju ke rumahnya. Saat itu, ibu ikan merah sangat khawatir ketika dia tidak melihat anak-anaknya di dalam rumah. Oh, tidak. Kalian di mana anak-anakku? Saat ibu ikan beranjak pergi mencari anak-anaknya, ia melihat seekor anaknya berenang tergesa-gesa ke arahnya. Ibu, hiu telah menangkap mereka. Aku tahu mereka di mana. Kita bisa menyelamatkannya. Ibu ikan dengan bijak memutuskan untuk meminta bantuan paus raksasa Willy. Lalu, ketiganya berenang bersama ke tempat kawanan hiu. Saat kawanan hiu bersiap melahap ikan-ikan itu, mereka terkejut mengetahui hanya ada 2 ekor ikan saja. Ini cuma 2 ekor ikan merah, bos. Hah? Apa? Bagaimana bisa? Kurasa kau melupakan yang satu lagi, bos. Ya, ini aku yang berhasil kabur. Ah, Saat itulah kawanan hiu melihat paus besar Willy. Dan mereka sangat ketakutan. Begitu 2 ikan merah kecil berhasil diselamatkan, Willy langsung membuka mulutnya lebar-lebar dan menangkap ketiga hiu tersebut. Tolong. Tidak, jangan. Apa kalian masih berani berburu ikan kecil lagi? Tidak. Tidak. Kami berjanji. Tidak. Maka ikan merah bisa pulang dengan selamat? Ya, tentu saja. Keluarkan kami dari sini. Lalu keluarga ikan merah pulang ke rumah mereka dengan selamat. Dan sejak saat itu, ketiga anak ikan merah mengerti betapa pentingnya mematuhi apa kata ibu mereka. Dan merasa aman di rumah laut mereka yang indah. Pada zaman dahulu, di pondok kecil di hutan, hiduplah ibu kambing dan anak-anaknya dengan bahagia. Anak-anak kambing itu sangatlah lucu. Mereka terlihat seperti mainan. Ibu kambing, seperti ibu lainnya, mencintai anak-anaknya. Dia melindungi mereka dari hewan liar di hutan. Satu hari, sebelum pergi mencari makanan, ibu kambing memanggil semua kambing dan berkata, "Anak-anakku sayang, aku akan pergi ke hutan. Jangan bukakan pintu untuk siapapun. Jika serigala masuk ke rumah, dia akan memakan kita semua hidup-hidup. Dia sangat licik, dia akan menyamar menjadi apapun dan mencoba menipu kalian." "Jadi bagaimana kami akan mengenalinya?" Serigala bersuara serak dan aku punya suara yang lembut dan indah. Jadi kau bisa segera mengenalinya dari suaranya yang berat dan serak. Saat akan pergi, ibu kambing ingat satu hal. Dia berbalik ke anak-anaknya. "Ah, satu lagi, kaki serigala berwarna hitam dan aku putih. Kalian juga bisa mengenalinya dari kakinya." "Jangan khawatir, Bu. Kami bisa menjaga diri sendiri. Kami bisa diandalkan." Ibu kambing mencium anak-anaknya satu persatu, lalu pergi ke hutan. Serigala mengawasi mereka dari jauh. Ketika dilihatnya ibu kambing pergi, dia menunggu sebentar, lalu datang ke pintu pondok dan mengetuk pintunya. "Siapa itu?" Anak-anak, buka pintunya. Ibumu di sini. Aku membawakan makanan enak untuk kalian. Tetapi anak-anak kambing langsung mengenali suara serak serigala. Tanpa membuka pintunya, mereka berteriak,
Kau bukan ibu kami. Suara ibu kami manis dan lebih indah. Kau adalah serigala, kau tak bisa menipu kami. Serigala sangat marah karena tak bisa menipu anak-anak kambing. Jadi dia pergi ke toko, membeli kapur besar dan memakannya. Kini suaranya terdengar jadi lebih lembut. Lalu dia kembali ke pondok dan mengetuk pintu lagi. Kali ini, serigala mulai berbicara dengan suara lembut. Anak-anakku, buka pintunya. Ini ibu kalian. Aku bawakan makanan dari hutan untuk kalian. Mendengar suara lembut serigala, anak kambing pikir itu benar-benar ibu mereka. Tepat saat mereka akan membuka pintu, salah seorang dari mereka berteriak. Tunggu! Mari kita periksa kakinya dari bawah pintu. Tentu saja mereka melihat kaki hitamnya serigala dari bawah pintu. Mereka pun berteriak lagi tanpa membuka pintu. Kami tak akan membukakan pintu untukmu. Kaki ibu kami tidak hitam. Warnanya putih. Kau pasti serigala. Dengan sangat marah, serigala pun pergi. Kali ini dia pergi ke toko roti. Ketika tukang roti melihat serigala di hadapannya, dia sangat kaget. Aku sekarang vegetarian, jadi aku hanya makan pasta. Boleh ku minta tepung? Serigala keluar dari toko roti dengan sekantung tepung. Saat mendekati pondok, dia membuka kantung dan menuang seluruh tepung ke kakinya. Sekarang kakinya putih semua. Serigala licik itu mengetuk pintu pondok untuk ketiga kalinya. Anak-anakku, buka pintunya. Ini ibu kalian. Aku membawakan makanan untuk kalian dari hutan. Tunjukkan dulu kakimu, jadi kami tahu kalau kau ibu kami. Serigala menunjukkan kakinya yang dilumuri tepung. Saat anak-anak kambing melihat kakinya, mereka percaya bahwa itu ibu mereka, lalu membukakan pintu. Dan apa yang mereka lihat? Serigala berdiri tepat di hadapan mereka. Anak kambing tidak tahu harus berbuat apa. Mereka mulai berlarian, berteriak. Tidak usah lari, akan kutangkap kalian semua. Salah satu anak kambing sembunyi di kolong meja. Yang kedua masuk ke kolong tempat tidur. Yang ketiga pergi ke cerobong asap. Yang keempat sembunyi di dapur. Yang kelima masuk ke dalam lemari. Yang keenam sembunyi di balik gorden. Dan anak kambing ketujuh masuk ke dalam jam raksasa di dinding. Tapi serigala licik sangatlah cepat. Dan satu persatu dia menangkap semua anak kambing. Kemari, jangan lari. Akan kutangkap kalian semua. Stop! Satu-satunya yang tidak dapat dia temukan adalah kambing yang bersembunyi di dalam jam. Dia sudah kenyang jadi tak meneruskan mencari kambing ketujuh lalu pergi. Ada halaman besar tak jauh dari pondok itu. Serigala berbaring di bawah pohon dan mulai tidur. Dan mendengkur. Tak lama kemudian, ibu kambing pulang. Saat dia lihat pintu terbuka, dia tahu ada hal buruk terjadi dan mulai berteriak. Ah, anak-anakku! Saat masuk, ibu kambing terkejut. Meja dan kursi terbalik, gorden robek, tempat tidur berantakan, bantal dan sprei tergeletak di lantai. Ibu kambing mencari anak-anaknya tapi tak menemukannya. Dia mulai meneriakkan nama mereka satu persatu, tapi tak seorang pun yang menjawab. Akhirnya, nama anak terakhir pun dipanggil, dan dia mendengar suara bernada tinggi. Aku di dalam jam besar, Ibu! Ibu kambing berlari ke jam besar dan mengeluarkan anaknya. Ibu kambing dan anaknya berpelukan. Anak kambing itu mulai bercerita sambil menangis. Serigala datang menyamar. Kami pikir itu ibu, lalu membukakan pintu. Dia memakan semua saudaraku. Anak-anakku. Ibu kambing sangat marah. Dia menangisi anak-anaknya.
Dengan satu anak yang tersisa, dia berjalan keluar dan menuju ke halaman. Kemudian mereka melihat serigala tidur di bawah pohon. Serigala mendengkur keras sehingga membuat cabang pohon bergoyang. Ibu kambing mengamati serigala. Dia sadar bahwa di dalam perut serigala ada sesuatu yang bergerak. Ya ampun, apa itu anak-anakku ada di dalam perutnya dan mereka masih hidup? Ibu kambing menyusun rencana dan berkata ke anaknya, "Larilah ke rumah dan bawakan jarum, benang, dan gunting." Saat kambing kecil berlari pulang, ibu kambing mengumpulkan 6 batu besar dari tanah. Kemudian kambing kecil kembali dengan jarum, benang, dan gunting besar. Ibu kambing menggunting perut serigala. Dia segera melihat anak-anaknya. Lalu yang lain pun kelihatan satu persatu. Mereka semua sehat. Ibu kambing tak bisa menahan diri karena gembira. Semua anak kambing memeluk ibu mereka dengan sukacita. Ibu, kami mencintai ibu. Kami mencintaimu. Yeay. Kami mencintaimu. Mereka semua sangat senang. Anak-anakku, kalian selamat. Ibu kambing menaruh batu yang dia kumpulkan ke dalam perut serigala dengan hati-hati. Lalu menjahit perut serigala dengan jarum dan benang. Serigala tertidur nyenyak sehingga tidak merasakan apa-apa. Serigala tidak bergerak. Ibu kambing dan anak-anaknya segera kabur. Ketika serigala bangun, dia berdiri. Perutnya sakit sekali. Dia pikir mungkin karena dia makan terlalu banyak kambing. Karena perutnya penuh batu, dia jadi sangat haus. Dia menuju ke sungai untuk minum air. Tapi saat berjalan, batu-batu di perutnya saling berbenturan. Perutku terasa berat dan penuh. Seolah-olah semua kambing itu berubah jadi batu. Serigala ingin berlutut dan minum air. Karena batunya sangat berat, dia hilang keseimbangan dan terjatuh ke air. Tolong, aku tenggelam, tolong. Berteriak minta tolong, tapi tak ada yang menolongnya. Serigala tak sanggup menahan berat batu itu lagi dan tenggelam. Saat melihat apa yang terjadi, ibu kambing dan anak-anaknya berlari ke sungai. Serigala mati. Yeay. Serigala mati. Mereka menari dan melompat dengan bergandengan tangan. Sejak saat itu, ibu kambing dan ketujuh anaknya hidup damai dan bahagia di pondok mereka di hutan. Dahulu kala, di sebuah peternakan keluarga petani, seekor serigala lapar mencoba untuk menangkap seekor domba. Sini. Kemarilah domba kecil. Kesini domba-domba kecil. Tapi ketika ia mendekat, gembala memperhatikan gerak-geriknya lalu memberitahu anjingnya, Sultan. Sultan, apa yang kau tunggu? Kejar dan selamatkan dombanya. Tapi Sultan adalah seekor anjing yang sudah tua. Si gembala bergerak lebih cepat darinya. Hingga gembala berhasil menyelamatkan domba dari serigala sebelum Sultan sampai ke sana. Keesokan paginya, ketika pasangan petani sedang membicarakan betapa tua usia Sultan, serigala dengan mata yang masih tertuju pada domba mendengarkan percakapan mereka. Kita tidak bisa terus seperti ini. Bagaimana anjing kita bisa melindungi rumah kita? Dia bahkan tidak bisa melindungi domba di siang hari. Ya, kau betul, tapi... Sultan harus pergi dari rumah ini. Jika kita kehilangan domba karena dia, kita juga akan kehilangan mata pencaharian. Si tua Sultan sangat kecewa mendengar itu. Melihat itu, serigala memperoleh ide licik. Hei kau, anjing tua. Wuf, wuf, wuf. Tenang. Aku datang bukan untuk mencuri domba, tapi aku datang untukmu. Wuf, apa? Kau ingin menyantapku? Hariku semakin buruk saja. Tidak,
pemilikmu akan mengusirmu dari rumah. Tapi aku punya ide yang bagus agar kau terlihat seperti pahlawan di mata mereka. Sultan yang tak berdaya menjadi penasaran dengan tawaran itu. Besok, ketika kau membawa domba keluar untuk merumput, tinggalkan mereka dan pergilah. Aku akan menculik. Aku akan menculik salah satu domba. Lalu... Apa? Jangan harap. Tidak. Dengarkan dulu. Jadi aku akan pura-pura menculik domba dan lalu diam-diam aku bawa domba itu kembali padamu. Dengan begitu, kau bisa membawanya kembali ke pemilikmu dan menjadi pahlawan. Bagaimana menurutmu? Kau? Bagaimana bisa aku mempercayaimu? Sebagai balasannya, kau berikan aku beberapa ayam untuk mengisi perutku dan itu baru adil. Sultan menerima tawaran itu. Pagi harinya, keluarga petani seperti biasa mengeluarkan domba-domba untuk merumput. Dan setelah beberapa saat, Sultan pergi keluar. Apa kau lihat Sultan? Tidak, tapi dia pasti ada di sekitar sini. Aku muak dengan anjing tua yang lemah itu. Tak jauh dari sana, Sultan membawa seekor domba menjauh dari kawanannya. Karena sendirian, si domba ketakutan dan melihat sekelilingnya dengan rasa cemas. Saat itu, serigala licik tiba-tiba muncul dari balik semak tempat ia bersembunyi. Kesinilah domba kecil, kau milikku sekarang. Aku akan memakanmu. Serigala menghampiri domba, tapi ada sesuatu yang tak dilihatnya. Saat ia berjalan, tanahnya longsor dan ia jatuh ke dalam lubang yang dalam. Apa yang terjadi? Apa ini? Keluarkan aku! Tolong! Si tua Sultan melongok dari atas lubang dan menatap pada serigala yang ketakutan. Apa kabar, anjing tua? Tidak dapat mempelajari tipuan baru menurutmu? Kau pikir aku akan mempercayai kata-kata dari serigala? Aku akan selalu setia dengan pemilikku. Aku tidak akan mengorbankan domba ataupun ayam buatmu. Sultan menggonggong keras memanggil pemiliknya. Oh, Sultan, kau hebat. Dengan menangkap serigala, kau telah menyelamatkan domba-domba kami, Sultan. Anjing pintar. Sultan, bagaimana bisa kau melakukannya? Anjing tua yang pintar. Ya, Sultan memang anjing yang sudah tua, namun ia lebih cerdik daripada serigala. Malam sebelumnya, ia menggali lubang besar lalu menutupinya dengan dedaunan sebagai perangkap bagi serigala. Sejak saat itu, pemilik Sultan sangat menghargainya. Bahkan kemudian mengadopsi anak anjing bernama Heng untuk membantu mengurus domba. Sultan melatih Heng dengan baik dan bijak, serta mengajarinya menjadi anjing pelindung yang setia kepada keluarganya, seperti halnya Sultan. Apapun yang terjadi, tetaplah menjadi anjing yang setia.